Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia sahabat. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia. Materi kali ini masih tentang membahas lanjutan di ebook Merawat Bahagia di tengah pandemi. Yang video kemarin yang saya share adalah kemarin itu judulnya tak ada jalan keluar, yang ada adalah jalan ke dalam. Di sini menarik ya. Banyak sahabat, bukan banyak sih, ada beberapa sahabat yang japri pada saya. Bagaimana mungkin mas tidak ada jalan keluar, yang ada hanya jalan ke dalam. Itu namanya menipu diri. Kenyataannya, realita yang ada sekarang ini, saya tidak punya uang. Realita yang ada saat ini, saya banyak hutang. Realita yang ada saat ini, saya sedang tidak berdaya apapun. Lalu, mengapa saya harus menipu diri untuk bahagia, menipu diri untuk tenang, menipu diri untuk damai, menipu diri untuk santai? Ya nggak bisa dong. Ya harus ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya berupa tentang lunas hutang, berupa tentang banyaknya uang, berupa tentang sembuhnya penyakit dan lain sebagainya. Oke, itu semua tidak salah sama sekali. Begini loh sahabat yang baik, yang saya maksud jalan ke dalam adalah panjenengan bertemu pada diri sendiri, menemukan diri sendiri, lalu damai. Menemukan Tuhan yang hilang, lalu kita hanya bersandar dan berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya yang membikin ini dan itu adalah Tuhan. Itu pertama. Kedua, begini. Jika panjenengan bilang menipu diri, menipu diri-diri yang mana yang panjenengan tipu? Lah panjenengan setiap hari menipu diri. Sekarang saat ini di sini kini panjenengan baik-baik saja nggak? Baik bagi yang nggak punya uang, bagi yang punya hutang, bagi yang tidak berlimpah. Panjenengan tidak berlimpah apanya? Secara nafas kita berlimpah, secara kesehatan kita berlimpah, secara penglihatan kita berlimpah, secara kesehatan kita berlimpah. Lah kok kita fokus pada tidak punya uang? Lah mau dia. Yang menipu diri ya panjenengan yang tidak mau kembali ke dalam diri. Panjenengan yang tidak mau bicara ke dalam diri panjenengan, yang tidak mau mengatur diri panjenengan yang ada di dalam diri panjenengan. Gitu loh. Menipu diri dengan apa? Menipu diri dengan ketakutan, menipu diri dengan kecemasan, menipu diri dengan kekhawatiran, menipu diri dengan film yang kita buat di dalam pikiran kita, yang 85%-nya tidak pernah terjadi. Semua ketakutanmu, semua kecemasanmu, semua kekhawatiran yang diproduksi oleh pikiran tidak pernah terjadi, gitu. Dan ketakutan yang ada, lucunya tidak, seandainya kita memproduksi semua ketakutan yang ada, lucunya hanya 15% yang terjadi, dan kejadian itu tidak seseram yang panjenengan produksi di dalam pikiran. Itu berarti kita sedang menipu diri. Sejatinya kita baik-baik saja di detik ini, saat ini, kini kita sangat baik-baik saja. Tetapi kita sedang membuat film untuk menipu diri kita dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Ada yang semuanya sudah nyaman, aman, damai, bahagia. Maksudnya semua sudah nyaman, aman secara keuangan, nyaman secara kehidupan. Tetapi dia sibuk menipu dirinya dengan sibuk membenci, mendengki, marah, sibuk merasa benar, sibuk merasa hebat. Sama-sama menipu diri. Yang dimaksud kembali ke dalam diri adalah mengetahui bahwa segala sesuatu itu sejatinya adalah hanya tarian kehidupan. Jika kita diperankan seperti ini oleh Sang Ilahi, ya kita terima, gitu loh. Kita belajar untuk tersenyum tanpa sebab. Kita belajar untuk damai saat kapanpun, dimanapun.
Di saat kita mendapatkan berkah untuk lebih berlimpah, kita mudah sekali damai, kita mudah sekali bahagia. Di saat kita mendapat bonus untuk pergi ke luar negeri, ya kita lebih santai, lebih damai, lebih bahagia. Lebih mudah itu semua terjadi. Dan lebih lama menikmati kedamaian, kesenangan itu dibanding kita tidak pernah belajar untuk kembali ke dalam diri. Itu maksudnya. Kembali ke dalam diri adalah tidak ada keterikatan dalam apapun, dan kita tidak mencari objek bahagia di dalam objek. Kita tidak mencari bahagia di dalam objek. Bahagia bisa kapanpun, bisa dimanapun, bisa saat apapun. Itu kita tenang, damai saat kapanpun. Itu kenapa sang Nabi mengajarkan kita untuk istighfar. Ya karena di saat kita ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kita memohon ampun pada Sang Ilahi dan kita mulai berkomunikasi mesra pada Sang Ilahi. Gitu, Bo. Jadi di saat ada sahabat yang bilang, kamu sedang menipu diri, it's okay, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Wong dia yang bilang itu lagi memelihara kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ya nggak apa-apa. Ya. Kita tidak menipu diri, tetapi kita melatih diri kita untuk selalu damai, untuk selalu bahagia, untuk selalu bersyukur atas anugerah apapun yang diberikan. Ya, itu aja kok. Jika kita tanya, apa persisnya, apa yang membuat apa yang membuat kita bahagia? Yang bahagia itu kekal, yang bahagia itu lama sekali, nggak ada. Yang membuat kita bahagia lama sekali waktunya hanya keberserahan total pada Sang Ilahi, hanya penerimaan. Atau kalau mau dikerucutkan lagi, yang membuat kita bahagia lebih lama, senang lebih lama, itu adalah kasmaran. Ya, kasmaran, jatuh cinta. Itu, ya kan? Lama sekali. Tapi setelah Anda nikahin, ya udah selesai. Cintanya berbeda, bukan lagi cinta nafsu. Gini, kita mengeluh, kita bergemuruh dengan kembali ke dalam diri karena memang kita tidak pernah belajar kembali ke dalam diri. Karena kita tidak pernah belajar jeda, kita tidak pernah belajar untuk tersenyum lebar tanpa sebab. Kita tidak pernah belajar untuk menikmati setiap momen yang kita lakukan. Kita tidak pernah belajar tertawa lepas. Kita tidak pernah belajar untuk menikmati segala anugerah dengan penuh syukur. Ya wajar saja kalau kita bergemuruh saat disuruh kembali ke dalam diri. Masalahnya ada di luar, kenapa kok aku disuruh kembali ke dalam diri? Oke, masalah di luar itu akan sangat bisa diselesaikan di saat panjenengan damai, tenang, nyaman, bahagia. Bukan menipu diri, tapi ayo kita kembali mengamati pikiran kita, mengamati ketakutan kita, mengamati kecemasan kita, mengamati kekhawatiran kita. Oke, sahabat? Jadi hidup ini pilihan, monggo kerso panjenengan sibuk merawat penderitaan atau sibuk berlatih bahagia untuk semakin damai, semakin nyaman, semakin berserah total pada Sang Ilahi, semakin bisa menikmati segala anugerahnya dengan penuh rasa syukur yang dalam, dan semakin bermanfaat bagi sesama dan semesta. Apapun yang anugerah yang diberikan Sang Ilahi pada diri kita, itu pun adalah anugerah. Karena semua manusia suci, semua manusia yang terserahkan, tidak bisa ditempuh atau tidak pernah ditempuh dengan sukacita. Semua manusia suci selalu diberi anugerah persoalan kehidupan yang luar biasa berat, lalu mereka semua kembali ke dalam diri, merenung, tafakur, uzlah ya, atau kembali ke dalam diri, menemukan Tuhan yang ada di dalam diri dan mengenal dirinya sendiri, dan hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mereka semua adalah manusia yang mendapat duka cita. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.
Na na